Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Risa. Oke, kali ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan. Nah, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Nilai instrumental dalam ideologi Pancasila adalah A. Saling menghormati, B. Keadilan, C. Ketuhanan, D. Peraturan-peraturan, E. Kemanusiaan. Jawabannya yaitu D. Peraturan-peraturan. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 2, tidak membedakan hukum untuk setiap orang maupun kalangan yang bersalah merupakan wujud sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya yaitu E5. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 3, berikut ini sistem pemerintahan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kecuali A. Indonesia berdasarkan negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. B. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. C. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR. E. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Jawabannya yaitu D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 4, pada tahun 1983, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dinyatakan oleh A. Kusnardi dan Ibrahim, C. Soekarno dan Hatta, C. Mr. Supomo, D. Muhammad Yamin, E. Ahmad Subarjo. Jawabannya yaitu A. Kusnardi dan Ibrahim. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 5. Sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, MPR berhak untuk A. Membuat Undang-Undang Dasar, B. Menetapkan GBHN, C. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, D. Memilih keanggotaannya, E. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. Jawabannya yaitu E. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 6. Salah satu dampak penyimpangan Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah A. Pengangkatan presiden seumur hidup, B. Sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme, C. Terjadinya instabilitas nasional akibat dari sering berganti-ganti kabinet, D. Pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, E. Bermunculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawabannya yaitu C. Terjadinya instabilitas nasional akibat dari sering berganti-ganti kabinet. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 7. Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah A. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan, B. Peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia, C. Peraturan yang bersifat memaksa, D. Peraturan yang ditentukan oleh penguasa, E. Peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Jawabannya yaitu A. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini merupakan ciri hukum perdata kecuali A. Mengatur masalah keluarga, B. Tersangka sebagai penggugat, C. Mengatur pelanggaran dan kejahatan, D. Proses peradilan dari laporan pihak korban, E. Korban sebagai penggugat. Jawabannya yaitu C. Mengatur pelanggaran dan kejahatan. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 9. Kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pengawasan lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga. Hal tersebut tercantum dalam A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Jawabannya yaitu B. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 10. Lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lain adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Kepolisian, D. Komisi Yudisial, E. Pengadilan ad hoc. Jawabannya yaitu D. Komisi Yudisial. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 11, pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru merupakan definisi dari A. Pengakuan de jure, B. Pengakuan de facto, C. Pengakuan kolektif, D. Pengakuan terpisah, E. Pengakuan mutlak. Jawabannya yaitu A. Pengakuan de jure. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya.
Lanjut soal nomor 12. Perbedaan sistem pemerintahan, kerajaan, dan republik salah satunya adalah A. Pengangkatan masa jabatan kepala negara, B. Jumlah orang yang memegang kekuasaan, C. Gaya kekuasaan yang dilaksanakan, D. Tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah, E. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara. Jawabannya yaitu A. Pengangkatan masa jabatan kepala negara. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 13. Asas ius soli merupakan asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan A. Sejarah hidupnya, B. Tempat kelahirannya, C. Asal-usul kejadiannya, D. Asal-usul keturunannya, E. Agama yang dianutnya. Jawabannya yaitu B. Tempat kelahirannya. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 14. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut panitia 9. Berikut yang bukan anggota panitia 9 adalah A. A.A. Maramis, B. Supomo, C. Muhammad Yamin, D. Ahmad Subarjo, E. Abi Kusno. Jawabannya yaitu B. Supomo. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 15. Soekarno-Hatta diamankan ke Rengas Dengklok atas hasil rapat pemuda yang diselenggarakan di A. Lembaga Bakteriologi, B. Lapangan Ikada, C. Asrama Baperpi, D. Gedung Rengas Dengklok, E. Markas Besar Kompi Peta. Jawabannya yaitu C. Asrama Baperpi. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 16. Pada teks proklamasi paragraf kedua, Muhammad Hatta mengusulkan mengenai A. Penandatanganan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, B. Pengalihan kekuasaan, C. Tempat pelaksanaan proklamasi, D. Perumusan teks proklamasi, E. Waktu pembacaan teks proklamasi. Jawabannya yaitu A. Penandatanganan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 17. Suatu perjanjian internasional dinyatakan ditangguhkan jika tujuan perjanjian internasional tersebut A. Telah dilanggar, B. Telah tercapai, C. Telah batal, D. Telah berakhir, E. Telah diamandemen. Jawabannya yaitu B. Telah tercapai. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 18. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah A. Objeknya, B. Sifat instrumennya, C. Strukturnya, D. Cara berlakunya, E. Jumlah pesertanya. Jawabannya yaitu E. Jumlah pesertanya. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 19. Berikut merupakan instrumen perjanjian internasional tertulis kecuali A. Convention, B. Deklarasi unilateral, C. Treaty, D. Charter, E. Covenant. Jawabannya yaitu B. Deklarasi unilateral. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 20. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A1 ayat 1, B1 ayat 2, C1 ayat 3, D2 ayat 1, E2 ayat 2. Jawabannya yaitu A1 ayat 1. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 21. Pancasila digunakan sebagai petunjuk atau pedoman berbangsa dan bernegara merupakan peranan Pancasila sebagai A. Ideologi negara, B. Nilai, C. Pandangan hidup, D. Landasan dasar, E. Tata cara. Jawabannya yaitu C. Pandangan hidup. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 22. Polisi merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki kasus A. Perdata umum, B. Perdata khusus, C. Pidana umum, D. Pidana khusus, E. Korupsi. Jawabannya yaitu C. Pidana umum. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut soal nomor 23. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dikarenakan A. Pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerah, B. Pemerintah pusat kurang bertanggung jawab atas daerah, C. Pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya, D. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah, E. Pemerintah daerah agar turut membantu tugas pemerintah pusat. Jawabannya yaitu D. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah. Untuk pembahasannya bisa kalian baca sendiri ya.
Oke, pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian. See you!